peragakan keselamatan nantinya. Nah, saya akan ke Pak Puji. Pak Puji, seberapa mengkhawatirkan angka kecelakaan lalu lintas yang berujung kepada kematian sekarang? Ya, memang angka kecelakaan lalu lintas itu setiap tahun meningkat. Ya. Artinya kita akan berusaha bahwa bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dan jangan lupa, selain ada kecelakaan, ada korban. Ya. Nah, korban ini bisa menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, kemudian kerugian material. Nah, angka tahun 2012 saja saya datakan itu 1 jam 3 orang meninggal dunia. Dalam 1 jam 3 orang meninggal dunia, angka tahun 2012. Ini kan angka yang sangat memprihatinkan. Nah, kita tidak mau ya di tahun 2013 dan seterusnya. Seperti tadi yang disampaikan ya amanat dari PBB bahwa di tahun 2010 ya angka kecelakaan lalu lintas meningkat. Nah, diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang ini bisa ditekan. Bagaimana caranya Pak menekannya? Tentu ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Nah, kita sudah punya program, ada program yang namanya kegiatan safety riding, safety driving. Ini salah satu kegiatan preemptif kita untuk bagaimana mencegah ya kecelakaan lalu lintas itu semakin hari semakin banyak. Nah, salah satunya itu. Nah, tentunya ini tidak akan berdampak banyak kalau setelah kita melaksanakan safety riding, ya itu tidak dioperasionalkan. Artinya kita sudah sekian banyak, sekian ribu ya melaksanakan kegiatan safety riding di wilayah semua. Tetapi perilaku pengendara sepeda motor, ya masih kita lihat banyak yang tidak tertib, banyak yang tidak disiplin, ya seolah-olah dia sebagai raja jalanan, itu yang kita tidak mau. Makanya kita lakukan tetap ada safety riding. Nah, dengan adanya safety riding ini harapkan ya, operasionalnya, implementasinya dia tertib di jalan. Nah, kira-kira itu sebagai sasarannya. Oke, baik, terima kasih Pak Puji atas waktunya. Sekarang saya akan berbicara dengan Pak Desmond untuk bagaimana safety riding itu dijalankan dan juga safety driving seperti tadi. Artinya saya berharap safety riding yang sudah dilakukan oleh teman-teman para pengguna jalan, nah silakan kemudian dioperasionalkan atau diimplementasikan. Ya, satu pesan lagi, ya semua itu bisa melaksanakan tertib, bisa melaksanakan disiplin berlalu lintas, karena dia sudah menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Dan juga budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Untuk itu, jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Siap, baik, terima kasih Pak Puji. Terima kasih ya. Mari. Pak Desmond, bagaimana Pak? Sekarang kita membicarakan keselamatan, tapi ada berbagai macam perlengkapan yang bisa disiapkan. Kita mulai dari perlengkapan pengendara sendiri. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh pengendara? Baik, jadi untuk safety riding itu sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengendara. Jadi yang pertama tadi yang disampaikan pengendara dari kelengkapan pribadi atau pengguna kendaraan roda 2 khususnya. Jadi yang pertama yang harus kita laksanakan di sinilah penggunaan helm. Yang jelas helm ya. Jadi helm pun juga yang harus tertutup yang melindungi kepala. Dibenarkan tidak Pak penggunaan helm yang hanya setengah? Secara peraturan? Secara peraturan tidak dibenarkan. Berarti bisa ditilang seperti itu? Betul, bisa. Jadi setelah menggunakan helm jangan lupa dikancingkan juga ya. Nah, setelah helm kita menggunakan baju atau kemeja atau jaket yang melindungi seluruh tangan ya. Kemudian juga menggunakan sarung tangan. Seperti yang diperagakan, jadi menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, celana panjang. Celana panjang. Iya, celana panjang dan juga yang terakhir sepatu. Ini kan kaidah-kaidah yang telah diterapkan oleh polisi untuk keselamatan pengendara. Namun seringkali jika tidak ada sanksi dari kepolisian, misalnya celana pendek, celana panjang, sarung tangan, itu kan juga tidak diatur ketat oleh peraturan. Betul. Nah, bagaimana bisa mengajarkan, mengedukasi masyarakat agar ini loh yang seharusnya dilakukan agar tidak kecelakaan? Baik. Kita melakukan sosialisasi, jadi sosialisasi kepada para pengguna jalan khususnya roda 2, seperti yang disampaikan tadi bahwasannya untuk pengendara yang berkeselamatan harus memenuhi aturan-aturan termasuk untuk dirinya sendiri. Ya, dari seperti celana tadi, celana panjang, jangan hanya menggunakan celana pendek. Kita tetap melakukan sosialisasi. Sosialisasi sampai benar-benar mereka bisa mengerti dan bermanfaat bagi mereka dan untuk
pengguna yang lain. Nah itu dia, paradigma yang harus diterapkan oleh masyarakat adalah ini semua untuk kebaikan mereka sendiri. Betul. Bukan karena takut akan polisi. Iya. Ya seperti itu. Oke, Pak, kalau seandainya berbicara mengenai perlengkapan sepeda motor, apa yang harus diperhatikan yang krusial? Untuk kendaraan, Ya. khususnya roda 2 atau sepeda motor, Ya. yang pertama yang kita lakukan sebelum melakukan perjalanan, Ya. BBM. Kita BBM harus cek cek dulu, betul ya, BBM termasuk oli. Iya. Nah, itu juga suatu yang penting ya, yang Iya. krusial. Kemudian setelah itu perlengkapan dari kendaraan itu sendiri, Mm-mm. antara lain seperti spion, Iya. ya kan, kemudian setirnya Mm-mm. atau standar, Standar. itu juga harus dicek. Dan yang berikutnya Ban mungkin ya. kelistrikan dulu. Kelistrikan. Ya, oke. kelistrikan antara lain lampu, Ya. kemudian klakson, ya seperti itu. Baru tekanan angin. Tekanan angin pada ban. Ya, setelah melakukan cek tekanan angin, untuk yang terakhir kita melakukan pengecekan. Ya, seperti ini, melakukan pengecekan tekanan angin. Iya. Oke. Dan setelah melakukan pengecekan, baru kita melakukan pengecekan rem. Rem. Iya. Oke. Bagaimana mengecek rem? Jalan Ah, dikit baru Betul, rem gitu seperti ya. itu. Ya, Oh, dicek oke. seperti ini. Nah, ini Iya. sebuah. Udah, setelah jika- semua Ah, siap melakukan pengendara. Nah, sekarang kita berbicara lebih jauh lagi, Pak. Bagaimana Iya. perilaku dari masyarakat ini? Bagaimana cara polisi untuk menindak perilaku? Karena sejauh ini masyarakat juga menyaksikan bahwa perilaku kendaraan bermotor kadang seperti raja jalanan. Kalau terjadi tabrakan pun, motor nggak pernah salah. Itu paradigma yang terbentuk, Pak. Bagaimana Iya. caranya agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik? Jadi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang sendiri dari Undang-Undang 22 tahun 2009, di situ disebutkan juga untuk permasalahan kecelakaan lalu lintas kita sudah tidak ada lagi menggunakan istilah yang tadi Iya. kendaraan roda 2 atau kendaraan yang kecil. Tidak pernah salah. Ya betul. Selalu benar. Betul itu. Jadi kita ada melakukan tahapan-tahapan atau seperti penyidikan olah TKP seperti itu. Jadi semua dilakukan penyidikan bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi walaupun itu yang terlibat kendaraan roda 2 ataupun kendaraan sampai yang besar, seumpama bus atau truk, kalau memang roda 2-nya yang salah, kita akan melakukan penindakan. Oke. Itu yang sudah harus kita lakukan. Oke. Jadi paradigma atau yang beredar saat ini itu salah. Jadi Ya. masyarakat harus benar-benar mengerti situasi dan kondisi di jalan raya tersebut agar tidak terjadi kecelakaan dan tidak mempunyai persepsi bahwa kendaraan roda 2 selalu menang. Ya itu seperti itu. Oke, Pak, untuk perilaku sekarang di jalan raya, apa yang paling banyak ditemukan pelanggaran dari sepeda motor ini? Yang paling banyak kita temukan yang tadi disampaikan yaitu penggunaan atau Melanggar lampu melanggar marka jalan. Ya, Oke. yang sering kita temui ya, Iya. melanggar marka jalan yang di lampu merah, di simpang 4. Ya. Terlalu banyak, mungkin karena kondisi atau situasinya terlalu banyak kendaraan, akhirnya mereka maju mempengaruhi arus lalu lintas yang lain. Nah, Oke. itu yang sangat membahayakan. Membaikan. Oke, Iya. baik. Terima kasih Kompol Desmond. Iya. Semoga informasi ini dapat mengedukasi masyarakat dan juga merubah paradigma yang selama ini berada di masyarakat. Iya. Oke, pemirsa, kami akan memberikan Anda sekali lagi bagaimana safety driving dari NTMC Polri dan kami akan segera kembali dengan Lucia dan juga Zakia. Kini, hasilnya kita lihat ternyata anjing juga masuk dalam satuan tugas kepolisian. Iya, ini adalah dari anjing pelacak milik unit K9 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Apa saja kemampuan dari anjing-anjing pintar ini? Kita langsung saja lihat informasinya berikut ini. Di saat penyisiran teror bom yang kerap terjadi, seringkali kita melihat beberapa petugas dari kepolisian membawa anjing pelacak untuk melakukan pengamanan. Salah satu anjing pelacak yang sering melakukan pengamanan dalam kasus teror bom, yaitu anjing pelacak milik unit K9 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Beginilah aksi Every, anjing Labrador berumur 3 tahun yang sedang memeriksa 7 kotak bungkusan yang dicurigai bom. Hey, come on, sit. Come on, every, come. Sit.
Saat berhasil ditemukan, Efri memberikan aba-aba duduk agar petugas polisi gegana segera melakukan tindakan pengamanan. Aksi Efri ini merupakan simulasi kemampuan anjing pelacak milik unit K9 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya dalam upaya pengungkapan teror bom yang digelar di lapangan markas pelatihan di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Untuk unit satwa ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya 1 untuk pengendalian massa, kemudian 2 untuk pendeteksian bahan peledak, kemudian 3 untuk pelacakan bahan-bahan narkotik atau narkotika, kemudian untuk selanjutnya pelacakan kriminal umum yang untuk membantu tugas-tugas pencarian pelaku tindak kejahatan. Saat ini ada 31 ekor anjing ras dari berbagai jenis, diantaranya Rottweiler, Labrador, Golden Retriever, Malinois, dan Beagle. K9 hanya diperuntukkan bagi anjing yang memiliki bakat dan kemampuan tinggi. Jenis atau ras itu tidak terlalu sebagai patokan, yang penting memang kita harus melakukan seleksi. Ya, tidak semua anjing walaupun itu rasnya ras bagus atau ras luar, kemudian dia pasti bisa digunakan untuk anjing dinas kepolisian, tidak. Ya harus kita seleksi. Harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya anjing tersebut harus agresif, ya. Kemudian diantaranya juga punya keberanian, mungkin EQ-nya tinggi, ya kita seleksi dari situ. Nanti baru kita tentukan apakah satwa itu bisa digunakan untuk anjing dinas atau tidak. Ke-31 anjing ini dilatih dan dirawat oleh 45 orang pawang dari personil kepolisian. Setiap pagi anjing dikeluarkan dan diperiksa kesehatan. Tidak ketinggalan, kadang anjing dibersihkan setiap hari. Setelah bersih dan diberi makan, anjing diajak melakukan apel pagi dengan petugas. Lalu mulai melakukan pemanasan latihan dengan mengelilingi lapangan selama 10 menit dan dilanjutkan dengan latihan rutin. Anjing biasanya mulai dilatih dari usia 1 hingga 1,5 tahun. Rata-rata, masa tugas anjing maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang lagi 2 tahun apabila kemampuan anjing dinilai masih baik. Setelah tak lagi ditugaskan atau pensiun, anjing akan dibiarkan tinggal dan dirawat sampai mati di Pusat Pelatihan Unit Satwa K9 Sabara Polda Metro Jaya. Hubungan kedekatan istimewa antara anjing dengan personel polisi sebagai rekan kerja. Rumaji sudah lebih dari 25 tahun mengabdikan diri sebagai perawat dan pelatih anjing di unit Satwa K9 Dir Sabara Polda Metro Jaya. Selama pengabdiannya, Maji telah melatih puluhan anjing berprestasi di kepolisian. Saat ini Maji tengah merawat dan melatih Pasco, anjing pelacak umum jenis Golden Retriever berumur 5 tahun. Jadi kalau awalnya kita ini benar, kalau mau jadi pelatih, kita itu dituntut harus sabar. Apalagi ini berhadapan dengan hewan ya. Kita sendiri kalau namanya anjing itu. Tapi ternyata saya sendiri juga heran. Anjing itu ternyata benar-benar saya salut. Ada istilahnya kemauan yang benar-benar sama majikan atau siapa yang paling dekat, ternyata dia benar-benar. Saya sendiri juga herannya karena sama saya itu Pasco itu selalu lengket, mungkin mengenai terutama kasih sayang. Sedikitnya 3 kasus kriminal berhasil dipecahkan Pasco selama 3 tahun bekerja sama. Baginya, hal yang paling berkesan dan bangga apabila anjing K9 yang ia latih bisa berhasil membantu personil kepolisian memecahkan kasus penting. Sedangkan sedih baginya ketika harus berpisah dengan rekan anjingnya bila sakit atau mati. Perasaannya kesannya juga gimana ya, namanya kita sudah bisa dibilang kayak udah menyatu. Mungkin ya nggak beda jauh seperti kayak orang, kita sudah punya kawan dekat atau saudara dekat, ya itulah. Berpisah ya kesannya, wah sedih. Betul, sedih. Unit Satwa Direktorat Sabara Polda Metro Jaya dalam meningkatkan kualitasnya melakukan pembenahan personil dan satwa secara terus-menerus, serta pembenahan sarana dan prasarana seperti pengadaan alat kelengkapan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Ini kayak prosesor, hanya untuk pelindung tangan. Dari Jakarta, Ari Bahdar, Haris Nur Hakim, Metro TV. Kami dari unit Satwa Direktorat Sabara Polda Metro Jaya K9 berani Ali Ade, yes! Ya, anjing-anjing K9 ini juga selain tugasnya seperti tugas polisi, mereka juga memakai badge atau tanda pangkat begitu. Nah, selain tanda pangkat, tentunya kalau polisi sekarang ini juga sudah sering memakai sepatu roda. Sepatu roda, sepeda. Nah, tapi kalau apa jadinya kalau petugas polisi patroli mungkin biasa ya. Tapi ini adalah polisi untuk penanggulangan teror yang memakai sepatu roda. Atraksi sepatu roda ini bukan dilakukan atlet sepatu roda, melainkan oleh pasukan penanggulangan teror atau Gultor TNI. Dengan NTMC Polri sudah ada polisi pariwisata Sumia di sana. Silahkan Sumi. Ya, silakan Sumi. Ya, terima kasih Zakia dan juga Lucia. Saya masih siaran langsung dari NTMC Polri dan di sini saya sudah hadir dengan dua narasumber kita siang hari ini untuk berbicara lebih jauh lagi mengenai kerjasama antara Metro TV dengan NTMC Polri 5 tahun ke depan dan juga mengenai masalah kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia saat ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu Kakor Lantas Irjen Polisi Puji Hartanto. Pak Puji, selamat siang. Selamat siang. Hari ini saya bertamu langsung ke gedung NTMC. Oh iya, terima kasih. Baiklah, kita juga hadir di sini Direktur Pemberitaan Metro TV Suryo Pratomo. Selamat siang Mas Tommy. Selamat siang Sumi. Oke, saya ke Pak Puji terlebih dahulu ya. Pak Puji, kita lihat sekarang NTMC hadir dengan fasilitas yang lebih lengkap. Sebenarnya targetnya apa Pak? Seperti yang sudah kita sampaikan berulang-ulang bahwa target yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih cepat, lebih mudah mendapatkan informasi. Nah, semula kan kita hanya berdasarkan informasi untuk masalah lalu lintas. Nah, dengan adanya situasi yang berkembang, dan kemudian NTMC Polri ini sekarang sudah boleh dikatakan sarana prasarana yang lebih bagus, sehingga kita kembangkan itu menjadi NTMC Polri. Di mana nantinya informasi ini tidak hanya masalah lalu lintas saja, tapi berkaitan dengan masalah situasi Kamtibmas. Itu yang kita sarankan ke depan. Dan ini juga bisa diakses nantinya juga melalui BlackBerry, ya kan? Melalui iPad, ya, sehingga tidak hanya kemudian dia melulu berada di kantor, kemudian di rumah, tapi dia mungkin di jalan sambil dia di lapangan bisa mendapat informasi tentang masalah tadi. Oke, selain masalah arus lalu lintas, bagaimana dengan sosialisasi peraturan Pak Puji? Ya, salah satunya kegiatan yang kita ingin informasikan kepada masyarakat adalah kegiatan yang bersifat preemptif. Yaitu bagaimana kita mendidik masyarakat berlalu lintas dengan baik, ya kan? Nah, ini juga kita harapkan bisa tersosialisasi oleh seluruh media, sehingga apa yang kita perbuat itu tidak hanya sekedar di mata masyarakat itu kita melakukan penindakan, tapi kita sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan sifatnya preemptif, pendidikan masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, ya, yang sifatnya ini lebih banyak untuk pencegahan. Oke, baiklah, saya ke Mas Tommy. Mas Tommy, kita sudah bekerja sama dengan NTMC selama 2 tahun ini dengan baik dan kita banyak menghadirkan informasi yang bermanfaat buat masyarakat. Untuk 5 tahun ke depan, targetnya apa Pak Tommy? Saya kira apa yang sudah dilakukan 2 tahun kita akan lanjutkan lagi. Karena sekali lagi tadi dikatakan oleh Pak Puji, banyak manfaat yang bisa dipetik. Yang paling terakhir misalnya Sumi, ketika ada terjadi kasus mutilasi di Cikampek, informasi pertama datang justru dari teman-teman NTMC. Ketika itu mendapat laporan dari lapangan dan kemudian disampaikan bahwa ada kasus yang terjadi di Cikampek. Saya kira hal-hal yang seperti itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita akan coba terus tingkatkan. Tadi Pak Puji menyampaikan bahwa kita tidak hanya terbatas pada persoalan lalu lintas, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat itu juga akan diutamakan. Nah, yang kedua dari kerjasama kali ini adalah meningkatkan pelatihan, karena sekali lagi ketika kemudian akan diinformasikan menjadi sebuah informasi bagi masyarakat, tentu harus ada news value. Nah, teman-teman di NTMC tentunya harus belajar mengenai bagaimana menyampaikan berita yang singkat dan padat, supaya soundbite-nya itu bisa sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah,
nanti teman-teman Metro TV tentu akan membantu teman-teman di NTMC untuk mempunyai kemampuan bagaimana menyampaikan berita bagi kepentingan umum. Ada nggak kekurangan selama ini yang dilihat dari kerjasama dengan NTMC yang mungkin perlu kita perkuat ke depannya? Kalau kemarin yang sudah kita lakukan memang baru terbatas pada lalu lintas, dan kita sekali lagi manfaat yang kita dapatkan luar biasa, bukan hanya untuk Metro TV tapi untuk masyarakat. Dan saya kira apresiasi itu datang bukan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri. Pak Puji, apa yang dilakukan oleh teman-teman MTMC, apa-apa Polwan yang melaporkan lalu lintas itu bahkan sampai ditulis di menjadi laporan di NHK, menjadi laporan utama di surat kabar The Straits Times. Ini kan menunjukkan bahwa apa yang ditempuh oleh Mabes Polri ini sesuatu yang tidak biasa, tetapi dalam konteks menciptakan Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat tadi, ini punya makna yang luar biasa, dan inilah yang saya kira pencapaian yang sudah kita lakukan selama 2 tahun, dan ini yang coba akan kita kembangkan dalam 5 tahun. Oke, baiklah, nanti kita akan berbicara lebih jauh lagi mengenai bagaimana dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia. Tetap di Wise Shot, kita akan kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi di WSH pemirsa, kita lanjutkan dialog kita siang hari ini. Saya ke Pak Puji dulu. Pak Puji, untuk menanggapi amanat dari PBB untuk mengurangi angka kematian kecelakaan lalu lintas, apa program yang akan diterapkan oleh NTMC Polri? Seperti telah kita laksanakan, di mana ditindaklanjuti dari dekade of action road safety yang dicanangkan oleh PBB. Tugas dari pemerintah Indonesia itu juga harus membuat program. Nah, kita sudah membuat program yang namanya Rencana Umum Nasional Keselamatan. Nah, itu harus kita jabarkan. Ada 5 pilar ya yang harus kita laksanakan. Dari mulai manajemen lalu lintas yang berkeselamatan, kemudian jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan pasca penanganan kecelakaan lalu lintas. 5 pilar ini harus kita laksanakan. Nah, ini bukan hanya tugas polisi saja, tapi ada pemangku kepentingan yang melaksanakan itu. Nah, yang paling utama bagi Polri adalah selain manajemen lalu lintas, yaitu bagaimana kita membina, kita melakukan pendidikan kepada masyarakat pengguna jalan, yaitu berkaitan dengan masalah preemptif dari kegiatan itu sendiri. Nah, antara lain kita harus melaksanakan kegiatan yang bersifat penyuluhan. Nah, di antara kegiatan itu ada dicanangkan program kampanye keselamatan lalu lintas. Nah, apa program kampanye keselamatan lalu lintas ini? Yaitu adalah di mana kita lebih awal, lebih dini bisa mencegah. Nah, dengan menggunakan suatu moto atau slogan. Nah, slogan itulah jadilah pelopor keselamatan berlintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Nah, seperti ini. Ini dia. Nah, ini akan saya coba jelaskan kenapa sih menjadi pelopor, ya. Nah, karena kita sebagai pengguna jalan, ya, baik itu sepeda motor, kemudian mobil dan sebagainya, termasuk pejalan kaki, kita semua sebagai pelopor. Kalau kita ingin selamat, kita menjadi teladan yang pertama ya untuk bisa memberikan suatu safety, suatu keselamatan. Nah, jadikan budaya suatu kebutuhan, ya, sehingga kalau kita sudah ini menjadikan suatu kebiasaan, nah, ini menjadi suatu kebutuhan, ini insya Allah ya. Ibaratnya kalau kita lapar, kita makan, kita haus, kita minum. Nah, begitu pula dengan kalau kita mau selamat, kita nggak ada kata lain, yaitu kita tertib, ya, kita disiplin di jalan, ya, agar selamat. Nah, ini dijadikan sebagai kebutuhan kita, jadikan suatu habit kita, kebiasaan kita. Memang ini merupakan suatu budaya, culture, yang tidak mudah
sepertinya kita membalikan telapak tangan. Tapi dengan kita masing-masing komitmen, seperti tadi sudah disampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas semakin tahun meningkat, ya, kita harus berupaya bagaimana menekan angka kecelakaan lalu lintas itu. Nah, dengan salah satunya adalah upaya kita memberikan suatu kampanye ini. Nah, ini berharap masyarakat mau ya untuk bisa bersama-sama ya, melaksanakan kegiatan kampanye ini. Nah, selain itu ada memang kegiatan-kegiatan lain yang kita sifatnya preventif untuk mengatur, menjaga, ya kan, patroli. Nah, itu kita juga tetap lakukan. Bahkan penegakan hukum lalu lintas itu juga kita lakukan. Karena angka kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas itu terjadi itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Nah, kalau pelanggaran lalu lintas kecil kita biarkan ya sulit. Nah, makanya kalau memang pelanggaran lalu lintas kita sifatnya tidak terlalu fatal ya cukup dengan ditegur ya. Nah, tapi kalau memang dia fatal akan mengakibatkan korban yang lebih fatal lagi, meninggal dunia ya kan. Nah, itu kan kasus kita tindak dengan tindakan yang tegas tapi humanis. Kira-kira itu mungkin. Oke, Mas Tommy, ini program sudah ada dari Korlantas Polri. Bagaimana dengan peran media atau peran Metro TV dalam ikut mensosialisasikan supaya program ini